Good morning, class. Welcome to the English class with Miss Citra. Today we will continue our lesson and we are still on the first lesson. Hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya di lesson 1. Dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Buka bukunya di halaman 6. Nah, di bagian I, instruksinya adalah let's study yes/no questions and how to express likes or dislikes. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang yes/no questions dan cara mengekspresikan like atau dislikes. Oke, let's see the table. The first question. Nah, ini adalah tabel ini adalah bagaimana cara kita menjawab pertanyaan yang jawabannya bisa ya atau tidak. The first question. Do you like singing? Apakah kamu suka menyanyi? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini yang perlu kita perhatikan adalah kalimat pertanyaannya. Nah, di sini kan dia pertanyaannya menggunakan kata do you. Pasti jawabannya harus ada kata do-nya juga. Nah, kita lihat kalau yes, kalau jawabannya ya, berarti kita jawabnya yes. Nah, karena yang ditanyanya adalah you atau kamu, maka jawabnya pasti pakai aku ya. Berarti yes, I do, karena dia bertanyanya pakai kata do. Kita ikuti kalimat pertanyaannya. Lalu kalau jawabannya no, tinggal tambahkan not setelah kata do. Jadi no, I do not, atau disingkat menjadi no, I don't. And then the second questions. Does Mumun sing the Lenggang Kangkung song? Apakah Mumun menyanyikan lagu Lenggang Kangkung? Nah, ini pertanyaannya menggunakan does, karena subjeknya adalah Mumun ya, atau she. Berarti menjawabnya kalau ya, yes, lalu subjeknya she, lalu does, menjadi yes, she does. Lalu untuk jawaban negatifnya menjadi no, she does not, atau no, she doesn't. And then the last question, is Jainab happy singing the Lenggang Kangkung song? Apakah Jainab senang menyanyikan lagu Lenggang Kangkung? Nah, ini pertanyaannya to be-nya is ya, subjeknya Jainab atau she. Berarti kalau jawaban positifnya menjadi yes, she is. Jawaban negatifnya no, she is not. Oke, lalu di bagian J ada macam-macam phrases. Nah, phrases ini adalah kumpulan kata yang memiliki arti atau makna tertentu. Nah, contohnya itu di sini ada noun phrase, ada adjective phrase. Kalau noun phrase ini adalah kata benda, tapi yang dia lebih dari satu kata. Kayak misalnya nih contohnya, English-nya itu a red chair. Indonesianya sebuah kursi berwarna merah. Nah, dia kata benda kan, tapi terdiri dari more than one word. Makanya disebut phrase atau frasa. And then, 2 yellow pencils. 2 pensil berwarna kuning. 3 thick books. 3 buku yang tebal. 2 brown eyes. 2 mata coklat. 3 big bags. 3 tas besar. Lalu yang bawah ini adalah adjective phrase atau kata sifat yang terdiri dari kumpulan kata atau lebih dari satu kata. The first is very happy, artinya sangat senang. And then very good, sangat baik. Very smart, sangat pintar. Very well, sangat baik.
Okay, those are kinds of phrases that you have to know. Itu adalah frasa-frasa umum yang perlu kita ketahui ya. Lalu selanjutnya, this is how to express our likeness or expressing like or dislike. Nah, ada formulanya cara kita mengungkapkan kesukaan atau ketidaksukaan kita nih. Yang pertama adalah subject. Lalu ada like or likes, and then object. Nah, ini adalah cara kita menunjukkan kesukaan kita ya, hal-hal yang kita suka. The first subjeknya itu I. Nah, kalau subjeknya I itu kita menggunakan like tanpa S di akhirnya. Lalu objeknya, for example, is reading. I like reading. Aku suka membaca. And then ada you like cooking. Kalau you pakainya kata like tanpa S. You like cooking. Kamu suka memasak. And then they like eating. Mereka suka makan. We like reading. Kami suka membaca. Nah, 4 subjek ini menggunakan like atau dislike tanpa S di belakangnya. Lalu ada subjek lagi he. Kalau subjeknya he, kita menggunakan kata likes. Ada S-nya di belakang. He likes singing. Dia suka menyanyi. And then she likes dancing. Dia suka menari. Lalu yang terakhir ada subjek it. Nah, it ini adalah kata ganti untuk benda atau tumbuhan atau hewan. Misalnya contohnya subjeknya kucing. Kita bisa sebutnya it ya. Jadi it likes atau the cat likes playing. Kucingnya suka bermain. Untuk mengekspresikan dislike, nah sama formulanya seperti tabel like ini. Dan pembagian subjeknya yang perlu ditambahkan S sama juga, yaitu hanya subjek he, she, it saja. Oke, sekarang kita kerjakan sama-sama ya activity L-nya di halaman 9. Nah, yang nomor 1 sudah dikerjakan ya. Number 1, contohnya the girl likes reading. Perempuan itu suka membaca. Nah, kalau the girl ini kan kata gantinya bisa she ya. Kalau she, pakainya likes. Ada S-nya. Don't forget about it. And then number 2. Nah, ini ada juga perempuan sedang main gitar. Berarti subjeknya she. And then kalau she kita pakai likes, ada S-nya. She likes playing guitar. Dia suka bermain gitar. And then number 3. Nah, ini karena ada 2 orang berarti kita sebutnya they atau mereka ya. Nah, kalau subjeknya mereka berarti kita pakai kata like tanpa S. Menjadi they like. Nah, mereka sedang ngapain nih? Nyanyi ya, berarti they like singing. And then number 4, nah ada 2 orang juga, berarti they. They like dancing. Mereka sedang menari ya, mereka suka menari. And then number 5, nah ini ada 3 anak yang mendapatkan piala ya atau trofi. So, contoh kalimatnya kita bisa buat mereka suka mendapatkan piala menjadi they like getting trophy. Oke, paham ya? And then, nah untuk tugas hari ini dicatat jawabannya yang bagian L ini, atau kalau mau buat jawaban sendiri boleh. Tapi tugasnya adalah membaca jawabannya ya. Kalimatnya dibaca 1-5. Bisa dikirimkan ke Miss Citra melalui video atau
melalui voice note juga tidak apa-apa ya. Dibaca jawabannya yang bagian L. Jadi ada 5 kalimat. Oke, Miss Citra tunggu ya jawabannya. Okay, then finally I will say thanks for your attention. Please stay safe and stay at home. See you.